Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang riset pengembangan koperasi syariah. Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah pada 22 Juni 2023. Perjanjian kerjasama ditandatangani secara langsung oleh Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN Irwanda Wisnuwardana PhD dan Dekan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah Dr. Anggiasari Lubis SEMSI. Kerjasama yang akan dijalin nantinya yaitu dalam bidang riset pengembangan koperasi syariah. Jadi hari ini kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama untuk riset tentang koperasi syariah. Jadi ke depan kita ingin membangun riset tentang tata kelola koperasi syariah, pengembangannya, kemudian juga penguatannya, sampai kemudian koperasi menjadi cukup guru atau pilar ekonomi yang kuat di Indonesia, apalagi yang berbasis pada syariah. Setelah itu nanti akan banyak sekali hal-hal yang bisa didalami, apakah penguatan pada Ormas Al-Wasliyah ini sendiri, apakah pada UMN Al-Wasliyah ini, sampai nanti kemanfaatan kepada masyarakat luas gitu ya. Kemudian acara dilanjutkan dengan fokus group discussion. Ketua Program Studi Manajemen dan Akuntansi diberikan kesempatan untuk memaparkan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat di masing-masing prodi. Pada kesempatan ini, pihak BRIN memberikan beberapa masukan mengenai penguatan riset agar nantinya riset yang dilakukan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dialami masyarakat. Secara umum bagus, jadi kami tadi memberikan beberapa masukan terkait dengan penguatan kepada bagaimana riset itu bisa menjadi alat untuk memecahkan masalah di masyarakat. Jadi bukan hanya menjadi menara gading bagi para periset, akademisi gitu, tapi juga menjadi bagian dari problem solver atau pemecah masalah. Membantu masyarakat untuk memecahkan, mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut yang mereka hadapi. Contohnya UMKM, bagaimana mereka bisa naik kelas, bagaimana mereka bisa digital, bagaimana mereka bisa ekspor ke luar negeri gitu ya. Itu bagian dari concern di dalam riset itu sendiri. Dari masukan tadi kami harapkan nanti desain dari risetnya akan bersifat kepada desain yang mendorong masyarakat itu terberdayakan, terkuatkan, didampingi oleh para periset, diperkuat oleh para periset. Selanjutnya pihak BRIN memberikan penjelasan mengenai berbagai potensi penelitian yang dapat dikolaborasikan antara Fakultas Ekonomi dengan BRIN, seperti penulisan karya tulis ilmiah serta riset dan inovasi untuk Indonesia Maju atau RIIM. Untuk menindaklanjuti hal ini, Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah telah menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang koperasi syariah. Yang pertama tentunya dalam bidang penelitian, kita yang paling dekat itu nanti mungkin kita akan join dalam menulis karya tulis yang nantinya akan dipublikasi di jurnal internasional bereputasi, peneliti dari Fakultas Ekonomi dengan peneliti dari BRIN. Lalu tentunya kita akan kerjasama untuk menulis proposal untuk hibah dari BRIN itu sendiri. Persiapannya tentunya kami sudah memilih sumber daya manusianya terutama ya yang memang skupnya itu sesuai dengan koperasi syariah dan juga tentunya memiliki kemampuan untuk meneliti yang baik dan juga menghasilkan luaran-luaran yang bereputasi. Pihak BRIN menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan langkah awal yang mana diharapkan nantinya akan dapat menghasilkan sebuah model koperasi syariah yang dapat mensejahterakan anggotanya. Ya, kita berharap tim ya, together everyone achieve more, bersama-sama setiap orang, setiap organisasi mendapatkan yang lebih. BRIN bisa memberikan banyak kepada masyarakat, kepada kampus, kepada organisasi,
organisasi juga Al-Wasliyah, UMN Al-Wasliyah juga bisa semakin optimal dengan adanya BRIN gitu ya. Jadi kita saling bersimbiosis mutualisme, memperkuat satu sama lain. Ya, pada prinsipnya penandatanganan kerjasama ini diharapkan menjadi sebuah langkah awal dalam 3-4 tahun ke depan kerjasama antara pusat riset kami dengan Fakultas Ekonomi UMN, khususnya dalam pengembangan koperasi syariah, sehingga nanti kita benar-benar dapat menghasilkan output berupa model pengelolaan koperasi syariah yang benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan anggotanya. Juga dalam hal production knowledge kita dapat menghasilkan sebuah jurnal yang berkualitas internasional dan berkredibilitas tinggi. Hal serupa juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah. Ia berharap dengan adanya kerjasama ini akan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat, serta penelitian yang dapat diimplementasikan untuk memajukan koperasi syariah. Harapannya tentunya nantinya luaran yang dihasilkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, penelitiannya nanti dapat diimplementasikan dalam rangka pengembangan koperasi syariah di Sumatera Utara. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Koperasi Konsumen Keluarga Besar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan rapat anggota tahunan ke-6 tahun buku 2022. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya untuk membahas laporan pertanggungjawaban dari pengurus Koperasi Konsumen Keluarga Besar UMN Al-Wasliyah. Koperasi Konsumen Keluarga Besar atau KKB UMN Al-Wasliyah mengadakan rapat anggota tahunan ke-6 tahun buku 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah pada 26 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota Koperasi KKB UMN Al-Wasliyah. Pada rapat ini, pengurus KKB UMN Al-Wasliyah menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai program kerja, kendala, dana yang terpakai, dan lain-lain. Hasil rapat kali ini telah mencapai kata sepakat, dan Koperasi KKB UMN Al-Wasliyah telah memiliki pembagian sisa hasil usaha untuk anggota. Ya, rapat anggota tahunan kemarin tanggal 26 Juni ya 2023 itu adalah rat ke-6 tahun buku 2022. Alhamdulillah mencapai kata sepakat dan juga dapat memiliki pembagian SAU untuk anggota, dan kedepannya kami akan merancang roadmap dan juga program kerja baik untuk pengurus ataupun pengawas yang nantinya akan direalisasikan sampai dengan tahun 2025. Pada kesempatan ini juga, pihak Dinas Koperasi menyarankan agar Koperasi KKB UMN Al-Wasliyah dapat meningkatkan nominal simpanan wajib anggota. Hal ini dilakukan agar koperasi memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Alhamdulillah kemarin tidak banyak yang memberikan pertanyaan ya, hanya memberikan saran dan masukan, utamanya dari Dinas Koperasi, itu terkait dengan peningkatan nominal simpanan wajib anggota supaya lebih ditingkatkan agar nantinya koperasi dapat memiliki modal untuk pengembangan usahanya seperti itu. Lalu terkait dengan pendataan anggota koperasi dari dosen PNS DPK LL Dikti, itu nanti akan kami lakukan analisis kembali dan juga akan melakukan rapat kembali untuk pengaktifan kembali keanggotaannya seperti itu. Diharapkan Koperasi KKB UMN Al-Wasliyah nantinya dapat mengimplementasikan sistem digitalisasi serta dapat mengaplikasikan konsep koperasi syariah dalam kegiatan operasional dan simpan pinjam. Harapannya tentu koperasi kita dapat lebih berkembang dan juga memiliki anggota yang komit terhadap kepemilikan koperasi, karena kan koperasi dari anggota untuk anggota, dan juga
nantinya dapat melakukan atau mengimplementasikan digitalisasi bagi koperasi, baik dari sistem operasionalnya ataupun nanti dari sistem pembayarannya, dan juga ke depannya kami sedang mempelajari pengaplikasian konsep-konsep syariah dalam kegiatan operasional dan simpan pinjam di koperasi. Jadi harapannya nanti ke depannya koperasi ini akan tumbuh besar dan juga dapat mensejahterakan anggota. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Dalam rangka merayakan Idul Adha 1444 Hijriah, Sivitas Akademika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Sivitas Akademika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 Juli 2023 di lapangan kampus Abdurrahman Syihab UMN Al-Wasliyah. Tahun ini UMN Al-Wasliyah menyembelih 5 ekor hewan kurban. Hewan kurban dibagikan kepada Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah serta masyarakat yang berada di sekitar UMN Al-Wasliyah. Pelaksanaan kurban yang dilakukan UMN Al-Wasliyah setiap tahunnya merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, perayaan Idul Adha ini menjadi momentum bagi Sivitas Akademika untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan di tahun berikutnya jumlah hewan kurban UMN Al-Wasliyah akan semakin meningkat. Alhamdulillah, UMN Al-Wasliyah pada tahun 2023 ini telah melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah, kita beri kesempatan kepada seluruh Sivitas Akademika dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan ibadah kurban dengan maksud menyisihkan harta yang dia cintai sebagai wujud dari keimanan, pengamalan dan rasa syukurnya terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian harapan kami bahwa kurban ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang mampu. Oleh karena itu, harapan kita untuk tahun depan kurban ini terus meningkat kesadarannya dan meningkat jumlahnya. Dan Pak Rektor telah menganjurkan kepada seluruh Sivitas Akademika untuk mau berbagi, mau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bagi yang mampu bisa berzakat, bagi yang mampu bisa berkurban pada setiap tahunnya. Itu bagian dari rasa syukur, bagian dari rasa ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kurban ini tahun depan makin banyak yang berkurban dan makin berkah bagi UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.